Hujan turun deras sejak maghrib. Mengetuk-ngetuk atap rumah papan itu dengan suara yang tak pernah berhenti. Di sudut ruang tamu yang sempit, lampu minyak menyala redup, menebar cahaya kekuningan yang goyah. Tiap kali angin masuk melalui celah-celah dinding, bau tanah basah bercampur aroma kayu lapuk mengisi udara malam itu. Rohman duduk di kursi reot, kedua tangannya meremas kain sarung yang melilit pinggangnya. Matanya tak lepas dari tubuh kecil Nisa, anak semata wayangnya yang terbaring di dipan bambu dengan wajah pucat. Nafas Nisa terdengar berat. Sesekali bibirnya bergerak pelan, menggumam kata yang tak jelas. Selimut tipis menutupi tubuh mungil itu, tapi hawa dingin malam membuat pundaknya tetap menggigil. Man, suara Siti, istrinya, terdengar lirih dari dekat. Ia sedang menjerang air untuk membuat teh hangat, tapi tatapannya terus melirik ke arah anak mereka. Bidan tadi sore bilang, kalau kita mau Nisa sembuh, operasinya harus segera dilakukan. Kalau nunggu lama, dia bisa sedih, tak sanggup melanjutkan kata-kata Nia. Rohman memejamkan mata, menahan rasa sesak di dada. Kata-kata itu menghantam seperti petir di tengah hujan. Mereka sudah menguras seluruh tabungan untuk biaya berobat selama sebulan terakhir. Gaji buruh bangunannya pun tak cukup. Apalagi musim hujan membuat pekerjaan sepi. Berapa biayanya, Ti? Suara Rohman pelan, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Siti menelan ludah sebelum menjawab, 3 juta. Itu kata bidan, sudah paling murah kalau kita bawa ke rumah sakit kabupaten. Rohman menarik napas panjang. 3 juta. Jumlah yang baginya sama jauhnya seperti bintang di langit. Ia mencoba menghitung, apakah ada barang yang bisa dijual. Sepeda motor tuanya sudah ia gadaikan 2 bulan lalu untuk biaya obat. Hanya ada beberapa perabotan yang bahkan kalau dijual takkan laku lebih dari ratusan ribu. Siti duduk di sampingnya, menatap wajah suaminya yang tertunduk. Man, aku tahu ini berat, tapi mungkin kita bisa minta bantuan Pak Haji Salman. Rohman spontan menoleh. Nama itu membuat dadanya terasa aneh. Pak Haji Salman adalah tetangga yang rumahnya besar dan megah. Hanya 5 rumah dari sini. Serang-gerang sering memuji kedermawanannya. Tapi Rohman tahu, di balik cerita itu ada banyak warga yang mengeluh karena harus membayar bunga tinggi setelah meminjam padanya. Kamu tahu, aku nggak suka berhutang, Ti, kata Rohman. Suaranya serak, apalagi sama orang seperti dia. Sekali kita pinjam, bisa lama urusannya. Siti menatapnya dengan mata memohon. Aku tahu, tapi sekarang ini kita nggak punya pilihan. Nisa nggak bisa nunggu sampai kita kumpulin uang sedikit demi sedikit. Aku rela kalau nanti harus bantu kerja di rumahnya buat bayar. Yang penting, nyawa anak kita dulu. Hujan di luar semakin deras, seolah menambah berat beban di pikiran Rohman. Ia memandang wajah pucat Nisa, mengingat tawa cerianya saat bermain di halaman sebelum sakit itu datang. Sebagai ayah, ia merasa gagal. Apa gunanya menjadi kepala keluarga, kalau bahkan untuk menyelamatkan nyawa anak sendiri pun, ia tak sanggup tanpa bantuan orang lain. Rohman berdiri, berjalan pelan ke depan, dan duduk di tepi kasur. Tangannya membelai rambut lembut Nisa yang sedikit basah oleh keringat. Maafin Bapak, Nak, bisiknya. Nisa membuka mata samar, tersenyum lemah, lalu kembali terlelap. Di belakangnya, Siti kembali bicara. Man, kita bisa pergi besok pagi. Aku tahu kamu gengsi, tapi tolong, untuk kali ini, jangan pikirin perasaanmu sendiri. Pikirin Nisa. Kata-kata itu menusuk, tapi juga menyadarkannya. Gengsi takkan menyembuhkan anaknya. Harta tak ada, pekerjaan tak cukup. Hanya bantuan orang lain yang bisa memberi mereka waktu. Rohman menghela napas panjang. Baiklah, besok pagi kita ke rumah Pak Haji. Siti menatapnya, wajahnya antara lega dan cemas. Makasih, Man. Mudah-mudahan beliau mau bantu. Malam itu, mereka tak banyak bicara lagi. Siti duduk di dekat Nisa, menjaga agar selimutnya tetap menutupi tubuh kecil itu.
Rohman hanya bisa menatap lampu minyak yang bergoyang. Pikirannya dipenuhi bayangan rumah besar Pak Haji Salman, dengan pagar tinggi dan halaman luas. Ia membayangkan dirinya mengetuk pintu, lalu mengucap permohonan yang sudah ia simpan di hati. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada rasa takut. Takut bukan hanya kalau Pak Haji menolak, tapi juga kalau ia menerima dengan harga yang mungkin harus dibayar lebih dari sekadar uang. Hujan baru mereda, menjelang tengah malam, menyisakan suara tetesan air dari atap yang bocor. Roman masih terjaga, menatap anak dan istrinya yang tertidur. Di luar, kabut mulai turun, menyelimuti desa kecil itu. Besok pagi, ia akan melangkah ke rumah besar itu dan entah apa yang menunggunya di sana. Pagi itu, embun masih menempel di ujung dedaunan. Jalan desa berlapis tanah becek sisa hujan semalam, membuat setiap langkah Rohman terasa lebih berat. Matahari belum sepenuhnya naik, namun udara sudah mulai menghangat, disertai aroma tanah basah yang khas. Di tangannya, ia menggenggam erat sebuah tas kain lusuh, berisi beberapa berkas surat keterangan sakit dari bidan, catatan biaya operasi, dan secari kertas tempat ia menulis rencana pengembalian utang. Sungguh, ia tak ingin terlihat seperti pengemis. Ia ingin datang dengan niat yang jelas, meminjam dan mengembalikan. Setiap melewati rumah tetangga, ia mendapat tatapan heran. Tak semua orang tahu tujuan perjalanannya, tapi ia merasa seolah seluruh desa bisa membaca isi hatinya. Mantap. Namun di dalam dada, ada rasa perih yang sulit dijelaskan. Rumah Pak Haji Salman berdiri di ujung desa, persis di tepi jalan menuju pasar. Pagar besinya menjulang, dicat hitam, mengilap. Halaman depannya luas, dihiasi tanaman hias mahal, dan dua mobil yang terparkir rapi di bawah garasi. Dinding rumah bercat krem dengan pilar-pilar besar, membuatnya tampak seperti rumah pejabat kota, bukan rumah orang desa. Rohman berdiri sejenak di depan pagar, menelan ludah. Napasnya terasa berat. Ia mengingat wajah pucat Nisa tadi pagi saat ia meninggalkannya bersama Siti. Demi dia, batinnya. Dengan keyakinan itu, ia mengetuk pagar perlahan. Tak lama, seorang pembantu keluar, menatapnya dari balik pintu pagar. Mau ketemu siapa? Pak Rohman. Pak Haji, kalau beliau ada di rumah? Jawab Rohman sopan. Pembantu itu mengangguk singkat, lalu masuk kembali. Tak sampai 2 menit, pintu pagar terbuka, dan ia dipersilakan masuk. Langkah Rohman terasa canggung saat menyusuri jalan setapak di halaman yang bersihnya nyaris berkilau. Pak Haji Salman duduk di kursi rotan di teras, mengenakan sarung dan baju koko putih. Wajahnya teduh, tapi tatapan matanya tajam, seperti sedang mengukur siapa yang berdiri di depannya. Silakan duduk, Man, katanya datar. Rohman duduk, menunduk hormat. Terima kasih, Pak Haji. Maaf, mengganggu pagi-pagi begini. Tidak apa. Jadi, ada apa datang ke sini? Suara Pak Haji tenang, tapi mengandung jarak. Rohman menghela napas, lalu mengeluarkan surat keterangan sakit dari tas kainnya. Begini, Pak Haji, anak saya, Nisa, perlu operasi segera. Biayanya 3 juta. Saya tidak punya cukup uang. Saya berani datang ke sini untuk meminjam. Dan saya janji akan mengembalikan dalam 3 bulan. Kalau perlu, saya bisa kerja tambahan untuk melunasinya. Pak Haji mengambil surat itu, membacanya sekilas. Lalu ia menatap Rohman cukup lama. Kamu tahu, Man, orang yang meminjam itu harusnya punya kepastian untuk mengembalikan. Sekarang ini, kerjaanmu saja tidak tetap. Apa kamu yakin? Rohman merasakan wajahnya memanas. Tapi ia menatap Pak Haji dengan mantap. Saya yakin, Pak. Saya akan cari pekerjaan apapun demi membayar. Demi anak saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Hening, hanya terdengar suara burung di pohon mangga depan rumah. Pak Haji lalu berdiri, masuk ke dalam rumah. Tanpa baik, Rohman menunduk, menggenggam kedua tangannya,
yang mulai berkeringat. Ia tak tahu apakah ini tanda baik atau buruk. Tak lama, Pak Haji kembali, membawa sebuah amplop coklat. Ia duduk kembali, lalu meletakkan amplop itu di meja rotan. Di sini ada 3 juta, seperti yang kamu minta. Saya kasih, karena saya tahu kamu orangnya jujur. Tapi ingat, ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Suaranya berubah lebih keras. Jangan lupa bayar tepat waktu. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Kalimat itu menancap seperti paku di telinga Rohman. Nada suaranya bukan ancaman langsung, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Saya paham, Pak. Terima kasih banyak, ucap Rohman. Menunduk dalam-dalam, ia meraih amplop itu dengan kedua tangan. Memeluknya seolah memegang nyawa anaknya sendiri. Pak Haji mengangguk tipis. Baiklah, kalau begitu, sampaikan salam untuk Siti. Dan semoga anakmu cepat sembuh. Oh iya, jangan lupa, tanggal jatuh tempo utangmu mulai hari ini. Rohman berdiri, memberi salam dan pamit. Saat ia melangkah keluar, ia merasa lega karena membawa harapan untuk Nisa. Tapi juga ada rasa berat di hati. Kata-kata Pak Haji terus terngiang di kepalanya, seperti bayangan yang akan terus mengikuti sampai utang itu lunas. Di luar pagar, embun sudah menguap, dan matahari pagi menyinari jalan desa. Rohman melangkah pulang, menggenggam amplop erat-erat. Dengan janji yang ia tanam dalam-dalam di hatinya, ia akan mengembalikan uang ini. Apapun caranya. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah kering yang mulai mengeras setelah berhari-hari panas. Di teras rumah papan itu, Rohman duduk di bangku kayu sambil menatap Nisa yang bermain boneka kain bersama Siti. Wajah anak itu mulai berseri, pipinya tak sepucat dulu, dan tawanya kembali terdengar di rumah mereka. Operasi di rumah sakit kabupaten telah berjalan lancar, memberi mereka harapan baru. Namun, di balik senyum yang terlihat, ada beban berat yang terus mengendap di dada Rohman. Sudah hampir 2 bulan sejak ia menerima amplop berisi uang dari Pak Haji. Tenggat waktu pembayaran semakin dekat, hanya tinggal beberapa minggu lagi. Setiap kali mengingatnya, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sejak musim hujan berlalu, pekerjaan sebagai buruh bangunan belum juga stabil. Proyek pembangunan di desa tertunda karena masalah dana, membuat ia hanya bekerja 2 atau 3 hari dalam seminggu. Penghasilannya bahkan tidak cukup untuk kebutuhan harian, apalagi untuk menabung membayar utang Siti, yang biasanya selalu berusaha menghibur, kini pun mulai terlihat murung. Pagi tadi, ia menghitung sisa uang di toples kecil. Di dapur jumlahnya tak sampai 100.000. Men, kita harus cari jalan lain. Aku nggak mau bayangin kalau Pak Haji mulai marah, ucapnya pelan, tapi nadanya syarat kekhawatiran. Rohman hanya menjawab dengan anggukan singkat. Dalam hatinya, ia tahu Siti benar. Maka, siang itu juga ia memutuskan pergi ke rumah kakaknya di desa sebelah. Perjalanan ke rumah kakaknya melewati jalan setapak di antara sawah. Matahari terik membakar tengkuknya, tapi ia tak peduli. Ia mengulang-ulang kalimat yang akan diucapkannya nanti, meminta pinjaman untuk melunasi utang ke Pak Haji, dengan janji akan mengembalikannya sedikit demi sedikit. Sesampainya di rumah kayu yang sederhana itu, ia disambut oleh kakaknya, Darmin, yang sedang duduk di beranda sambil menambal jaring ikan. Wah, Man, sudah lama nggak kesini? Ada perlu apa? Rohman berusaha tersenyum, lalu duduk di kursi bambu. Begini Kak, aku datang mau minta bantuan. Nisa memang sudah sembuh, tapi aku masih punya utang 3 juta ke Pak Haji. Waktunya tinggal sebentar lagi. Aku mau pinjam uang Kak. Nanti aku cicil balikin. Demi Allah, aku akan usahakan. Darmin berhenti menambal jaring, menghela napas panjang. Men, bukan aku nggak mau bantu, tapi kamu tahu sendiri, aku juga lagi susah. Hasil tangkapan ikan akhir-akhir ini sepi. Aku malah mikir mau jual motor buat nutup biaya sekolah anak. Rohman menunduk. Aku ngerti Kak, cuma kalau aku nggak bayar tepat waktu, aku nggak tahu apa yang bakal terjadi. Kamu kan tahu sendiri Pak Haji. Darmin menggeleng pelan. Kalau soal itu,
Kamu harus hati-hati. Aku pernah dengar beberapa orang di kampung ini kalau telat bayar, barangnya diambil. Bahkan ada yang sampai tanahnya berpindah tangan. Ia menatap adiknya lekat-lekat. Kalau aku punya, aku pasti kasih. Tapi sekarang ini, aku benar-benar gak bisa. Pembicaraan itu selesai dengan keheningan. Rohman berpamitan, berusaha menyembunyikan kekecewaannya. Ia berjalan pulang dengan langkah berat, seolah setiap langkah menambah beban di punggungnya. Hari-hari berikutnya, ia mencoba mencari pekerjaan tambahan. Ia menawarkan diri mengangkut hasil panen padi, membantu membersihkan gudang warga, bahkan menjadi kuli di pasar untuk mengangkut karung beras. Tapi, semua itu hanya pekerjaan harian dengan upah kecil. Nyaris tak ada yang bisa disisihkan untuk utang. Suatu sore, ia mencoba peruntungan lain. Meminjam dari saudara jauh di kota. Ia menelepon menggunakan warung telepon dekat rumah. Namun, jawaban yang ia terima selalu sama. Maaf man, aku juga lagi susah. Setiap malam, ia semakin sulit tidur. Wajah Pak Haji selalu terbayang dengan tatapan tajam dan nada suaranya saat berkata, "Kamu tahu akibatnya." Rohman mulai merasa terjebak. Di satu sisi, ia ingin melunasi utang tepat waktu agar tak mempermalukan keluarganya. Di sisi lain, semua pintu bantuan tampak tertutup. Siti pun mulai merasakan tekanan itu. Pernah suatu malam, saat Nisa sudah tidur, ia berkata lirih, "Kalau saja aku punya perhiasan atau barang berharga, Man, semua pasti lebih mudah. Aku nggak mau lihat kamu tertekan begini setiap hari." Rohman hanya memeluknya. "Bukan salahmu, Ti. Ini tanggung jawabku. Aku yang harus cari jalan keluar." Tapi dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya. Jalan keluar seperti apa yang masih tersisa? Pagi berikutnya, ia mencoba menghibur diri dengan membantu Nisa belajar membaca di teras rumah. Senyum anaknya memberi sedikit cahaya di tengah kegelapan. Masalah yang membelitnya. Namun, saat melihat kalender di dinding, senyum itu menguap. Hanya tinggal 2 minggu sebelum tenggat utang tiba. Setiap detik terasa seperti jarum jam yang menusuk. Dan di kepala Rohman, hanya ada satu pikiran. Waktu terus habis. Tapi ia masih di titik yang sama. Terjebak. Siang itu, terik matahari membuat udara di desa terasa berat. Jalanan tanah yang biasa basah berubah menjadi debu yang berterbangan setiap kali ada kendaraan atau orang berlalu lalang. Warung kopi yang terletak di persimpangan desa menjadi titik. Berkumpul warga tempat untuk berbincang, bertukar kabar, sekaligus melepas penat. Rohman melangkah masuk ke warung dengan hati penuh beban. Tangannya menggenggam erat secarik kertas berisi catatan pembayaran yang telah disiapkannya selama beberapa hari terakhir. Meski uang yang ia kumpulkan belum seberapa, ia ingin mengajukan permohonan untuk menunda pelunasan utangnya ke Pak Haji. Ia berharap, dengan sikap jujur dan sopan, ia masih bisa mendapatkan sedikit waktu untuk menata kembali keuangannya. Namun, ia tahu, menghadapi Pak Haji Salman tidak pernah mudah. Orang yang selama ini ia hormati dan juga takut, kini menjadi sumber tekanan terbesar dalam hidupnya. Sesampainya di warung, suasana sudah ramai. Pak Haji Salman duduk di pojok, dikelilingi beberapa pria dan ibu-ibu warga desa. Suara mereka bercampur, penuh dengan cerita dan tawa kecil. Melihat Rohman masuk, mereka terdiam sejenak, lalu menatap dengan campuran rasa ingin tahu dan sedikit mengejek. Rohman menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dadanya yang berdebar kencang. Ia melangkah mendekati meja Pak Haji dengan langkah hati-hati. "Pak Haji, saya ingin bicara soal pembayaran utang saya," ucap Rohman dengan suara pelan namun jelas. Pak Haji menoleh, menatap Rohman dengan mata tajam. "Oh, kamu datang. Aku kira kamu sudah kabur seperti beberapa orang yang lain." Rohman mencoba tersenyum tipis, tapi suasana sudah mulai berubah menjadi tegang. "Tidak, Pak. Saya tetap ingin bertanggung jawab. Cuma, saya ingin minta penundaan. Saya sedang kesulitan mencari uang." Pak Haji tertawa keras. Suara itu menggema di seluruh warung. "Penundaan? Kamu pikir
Ini pasar malam. Ini soal utang. Bukan, permainan. Beberapa warga ikut tertawa. Sebagian bahkan mulai menggalok-galok Rohman. Seorang ibu muda menimpali. Memangnya dia itu apa? Laki-laki kok nggak bisa bayar utang? Makan apa kamu, Man? Malu sama kumismu. Rohman menunduk, memejamkan mata sejenak, menahan rasa sakit yang menusuk. Kata-kata itu melukai lebih dalam daripada hujan deras yang pernah membasahi rumahnya. Pak Haji menatapnya sinis. Kamu ini seperti anak kecil yang minta jajan tapi tak pernah bawa uang. Kalau aku jadi kamu, jangan harap bisa hidup tenang di desa ini. Warga di sekitar mulai bersiul dan tertawa sinis. Suasana berubah menjadi arena hinaan bagi Rohman. Ia merasa matanya mulai basah. Tapi ia berusaha menahan air mata itu jatuh. Siti, yang kebetulan sedang lewat dan melihat kejadian itu dari jauh, menahan napasnya. Ia tahu betapa beratnya bagi Rohman menghadapi penghinaan di depan umum. Apalagi dari orang yang ia harapkan bantuannya. Rohman menghela napas panjang, lalu mengangkat kepala. Wajahnya yang semula tertunduk, kini perlahan mengangkat dengan tatapan yang berusaha kuat. Pak Haji, saya minta maaf jika belum bisa bayar, tapi saya tak pernah berniat melarikan diri. Saya cuma butuh waktu. Tolong beri saya kesempatan, katanya dengan suara gemetar tapi tegas. Pak Haji tertawa lagi. Kali ini dengan nada mengejek. Baiklah, kamu dapat kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar laki-laki, bukan beban buat kampung. Ini, suara tawanya menyebar ke seluruh warung, mengundang gelak tawa beberapa warga. Rohman berdiri perlahan, membungkuk hormat meski hatinya sakit. Ia tahu, hari itu adalah hari paling memalukan dalam hidupnya. Sambil melangkah pergi, ia masih mendengar suara Pak Haji yang mengejek dari belakang. Ingat, jangan sampai aku harus turun tangan. Di luar Waring, udara panas menyergap wajah Rohman. Debu beterbangan dan suara-suara dari warung makin menjauh. Ia mengusap wajahnya, berusaha menenangkan diri, dan mengendalikan amarah yang membuncah. Langkahnya berat, tapi ada satu hal yang menguatkan. Tekad untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah pria lemah yang dipandang rendah. Siti menyambutnya di depan rumah dengan pelukan hangat, meneteskan air mata bersama-sama. Mereka tahu perjuangan masih panjang, tapi hari itu mengajarkan satu hal, bahwa harga diri tak harus hilang meski dihina. Rohman menatap langit sore yang mulai berawan. Ini bukan akhir, Ti. Aku akan cari jalan keluar untuk Nisa, untuk keluarga kita. Siti hanya mengangguk, yakin bahwa di balik cobaan ini masih ada harapan yang menunggu. Malam itu, langit desa membentang gelap tanpa bintang. Hanya rembulan tipis yang berusaha menembus awan kelabu. Di rumah papan kecil itu, Rohman duduk termenung di bangku kayu dekat jendela. Suara jangkrik dan desir angin yang menyejukkan malam tidak mampu mengusir kegelisahannya. Tangannya memainkan ujung sarung yang melilit pinggangnya. Wajahnya memandang kosong keluar, melewati pepohonan dan jalanan desa yang sepi. Beberapa hari lagi, tenggat waktu utang pada Pak Haji Salman akan tiba. Namun, segala upaya yang telah ia lakukan belum membuahkan hasil. Dalam benaknya, muncul bayangan berat tentang pergi merantau ke kota besar, mencari pekerjaan apa saja demi membayar utang dan menyelamatkan nama baik keluarga. Namun, hati kecilnya menolak membayangkan meninggalkan Siti dan Nisa sendirian di desa. Kalau aku pergi, bagaimana nasib mereka? Gumam Rohman pelan. Tapi kalau tetap di sini, utang semakin menumpuk. Dia menunduk, mengusap wajah dengan tangan kasar penuh bekas kerja. Matanya mulai berkaca-kaca. Tiba-tiba, suara ketukan pelan di pintu mengagetkannya. Rohman cepat bangkit dan membuka pintu. Di sana berdiri Pak Darto, tetangga sebelah yang dikenal suka bergosip. Wajah Pak Darto terlihat serius, bahkan agak panik. Pak Rohman, maaf mengganggu malam-malam begini. Suara Pak Darto agak terbata. Tapi kamu harus tahu, ada kabar buruk dari rumah Pak Haji Salman. Rohman mengernyit,
merasa jantungnya berdegup lebih cepat. "Apa yang terjadi, Pak Darto?" tanyanya cepat. "Rumah Pak Haji kemalingan." "Man, bukan sembarang maling. Uang dalam jumlah besar hilang," katanya. Warga pada heboh dan beberapa orang mulai curiga. Ada hubungan dengan bisnis gelap yang selama ini disembunyikan Pak Haji. Rohman terdiam sejenak, mencoba menyerap informasi yang mengejutkan itu. Selama ini, ia hanya mengenal Pak Haji sebagai sosok yang ketat dan kadang kasar, tapi tidak pernah membayangkan ada sisi gelap yang tersembunyi. "Bisnis gelap? Maksudnya apa?" Rohman bertanya dengan hati-hati. Pak Darto menggeleng. "Entahlah, belum jelas. Polisi sudah datang tadi malam dan masih menyelidiki. Tapi yang jelas, warga mulai membicarakan hal ini. Bahkan ada beberapa yang bilang, selama ini Pak Haji mendapat uang dari cara yang tidak halal." Rohman menatap langit gelap di luar pintu. Pikirannya berputar cepat. Semua yang selama ini ia ketahui tentang Pak Haji mulai berubah dalam sekejap. Sosok yang selama ini ia takutkan dan benci karena menghina dan menekan utangnya, ternyata menyimpan rahasia besar yang mungkin menjelaskan sikapnya. "Pak Darto, terima kasih sudah memberitahu. Kalau ada kabar lain, tolong beritahu saya." Pak Darto mengangguk dan berlalu, meninggalkan Rohman yang berdiri termenung di depan pintu. Kembali ke dalam rumah, Rohman duduk di kursi sambil menarik napas panjang. Ia menatap foto keluarga di meja kecil, melihat wajah Siti dan Nisa yang tengah tertawa dalam sebuah potret lama. "Jadi selama ini, aku yang dianggap lemah dan beban. Ternyata dia yang selama ini menyembunyikan sesuatu," bisiknya. "Mungkin aku salah menilai." Meski berita itu mengguncang, Rohman merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Ada kelegaan kecil, bahwa bukan dirinya yang terjebak, tapi ada yang lebih besar dari dirinya yang akhirnya terbuka. Ia tahu, ini bukan saatnya untuk bersantai. Masyarakat desa pasti akan berubah sikap setelah berita ini tersebar. Ada rasa penasaran, takut, dan kemarahan yang akan membara. Dan tentu saja, itu akan berimbas pada dirinya juga, bagaimana ia, seorang peminjam uang dari Pak Haji yang kini tersudut, akan dipandang. Namun malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Rohman bisa menutup mata dengan sedikit ketenangan. Ia bertekad, apapun yang terjadi, ia akan menjaga harga diri dan keluarganya dengan cara yang benar. Pikirannya mulai merencanakan langkah-langkah ke depan, bagaimana menghadapi tantangan yang mungkin datang, dan bagaimana membangun kembali hidupnya tanpa harus merasa terhina. Di luar, angin malam berhembus lembut, membawa harapan baru di tengah gelapnya langit desa. Pagi itu, balai desa yang biasanya sunyi menjadi riuh oleh kerumunan warga yang berkumpul dengan wajah penuh tanda tanya dan cemas. Suasana pagi yang sejuk berubah menjadi tegang saat polisi datang untuk memeriksa laporan pencurian besar-besaran yang terjadi di rumah Pak Haji Salman. Balai desa sudah penuh sesak, berjejer kursi kayu yang dipenuhi oleh laki-laki, perempuan, dan beberapa remaja. Di antara mereka, Rohman duduk dengan sikap tenang, meskipun hatinya berdebar. Ia tak tahu apa yang akan terjadi hari ini, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam udara seolah ada harapan di balik kerisauan yang membelenggu desa selama ini. Seorang perwira polisi muda membuka rapat dengan suara tegas. "Kami datang untuk menyelidiki kasus pencurian uang dalam jumlah besar yang dilaporkan oleh Pak Haji Salman. Kami butuh keterangan dari siapa saja yang tahu atau melihat sesuatu." Beberapa warga mengangkat tangan, bersiap memberi informasi. Di antara mereka ada Fajar, pemuda desa yang sejak awal membantu penyelidikan di lapangan. Dengan suara sedikit gemetar, ia maju ke depan dan berbicara. "Pak, saya mau bilang sesuatu yang penting," ucap Fajar, menatap mata polisi dan warga. "Selama ini, uang yang hilang itu sebenarnya uang hasil bunga riba yang dikumpulkan Pak Haji dari warga desa yang meminjam. Mereka yang kesulitan dan terpaksa berhutang, dikenai bunga tinggi sampai mereka terjerat." Mata warga mulai bergeser ke arah Pak Haji
yang duduk di pojok balai dengan wajah yang kaku dan menunduk. Bisikan-bisikan mulai terdengar, penuh dengan kekecewaan dan kemarahan. Seorang ibu tua mengeluh, "Jadi selama ini kita diperas oleh orang yang kita percayai. Kita pinjam uang untuk kebutuhan, malah jadi budak utang." Seorang bapak yang duduk tak jauh dari Rohman menggerutu, "Pak Haji memang keras. Tapi kalau ini benar, kita harus berhati-hati. Jangan sampai desa ini hancur karena utang dan tipu daya." Rohman menatap wajah-wajah yang mulai berubah. Dari hormat menjadi curiga. Dari kagum menjadi kecewa. Namun ia tetap diam. Memilih menyimpan kata-katanya. Dalam hatinya, ia merasakan campuran lega dan haru. Leganya, karena kini, beban yang selama ini mengekangnya bukan berasal dari dirinya. Ia bukan penipu atau pengemplang, melainkan korban sistem yang tidak adil. Harunya, karena ia bisa membuktikan bahwa dirinya tetap bersih tanpa harus berdebat atau memaksa warga mempercayainya. Siti yang ikut duduk di samping Rohman, menggenggam tangannya erat, memberikan dukungan yang tak perlu diucapkan. Nisa yang masih kecil, berdiri di dekat ibunya, menatap ayahnya dengan mata polos yang penuh harap. Polisi melanjutkan penyelidikan dan berjanji akan menindaklanjuti kasus ini sesuai hukum yang berlaku. Namun yang paling penting, hari itu menjadi titik balik bagi warga desa. Mereka mulai berbicara tentang keadilan, tentang pentingnya saling membantu tanpa memanfaatkan kesusahan orang lain. Rohman pun menjadi simbol keteguhan hati. Sosok yang meski dihina dan diremehkan, tetap bertahan dengan harga diri dan integritas. Warga mulai mengajak Rohman untuk ikut serta dalam pertemuan desa, memberi masukan, dan membantu mencari solusi bagi masalah utang yang selama ini menjerat banyak orang. Pagi itu bukan hanya pembongkaran rahasia, tapi juga awal dari perubahan yang didem-demkan desa kecil itu. Beberapa hari setelah pengungkapan rahasia yang mengguncang desa, suasana di halaman masjid desa berubah drastis. Biasanya, tempat itu ramai dengan canda dan tawa warga yang berkumpul usai salat berjamaah. Tapi kini terasa sunyi dan penuh ketegangan. Pak Haji Salman, yang dulu selalu menjadi pusat perhatian dan mendapat hormat dari banyak orang, kini berdiri sendiri di sudut halaman masjid. Tatapan warga yang dulu penuh rasa hormat, kini berubah menjadi sinis dan penuh kecurigaan. Beberapa yang dulu bersalaman dengannya, kini menghindar dan menjaga jarak. Pak Haji duduk termenung di bangku kayu tua. Wajahnya tak lagi meyakinkan seperti dulu. Harta dan kekuasaan yang dimilikinya seolah lenyap bersama rahasia gelap yang terbongkar. Sementara itu, di sisi lain, halaman masjid, Rohman berdiri bersama Siti dan Nisa. Wajahnya bersinar dengan keteguhan dan rasa damai yang baru ditemukan. Ia menyadari, harga diri dan kehormatan sejati bukan ditentukan oleh seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan oleh sikap dan perjuangan tanpa mengemis belas kasihan. Beberapa warga mulai mendekat, satu persatu, dengan wajah ramah dan senyum. Mereka datang bukan untuk menghakimi, tapi menawarkan tangan bantuan dan peluang baru. Pak Darto, tetangga yang dulu suka bergosip, maju pertama. "Men, aku dengar kamu lagi cari kerja. Ada petani di desa sebelah yang butuh kuli panen." Kamu bisa." Seorang ibu muda lain menambahkan, "Kalau kamu perlu, aku juga bisa titipkan pekerjaan di warung milikku. Kita semua ingin lihat kamu dan keluarga bahagia." Rohman mengangguk, menerima setiap tawaran dengan hati terbuka. Ia tahu jalan ke depan tidak mudah, tapi ia tidak lagi merasa sendiri. Siti menggenggam erat tangan Rohman, sementara Nisa memeluk kaki ayahnya dengan senyum ceria. "Terima kasih semuanya. Aku janji, aku akan bekerja keras. Tidak akan pernah lagi aku meminta belas kasihan atau hidup di bawah bayang-bayang utang." Suara Rohman mantap, penuh keyakinan yang tumbuh dari pengalaman pahit yang sudah dilalui. Warga desa pun menyambutnya dengan tepuk tangan kecil, menandai babak baru dalam kehidupan mereka bukan hanya bagi Rohman,
tapi juga untuk seluruh desa yang kini belajar tentang arti. Sebenarnya, dari kehormatan dan kebersamaan, Pak Haji Salman yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa menunduk. Hatinya mungkin berat, tapi peristiwa itu menjadi pelajaran keras tentang apa artinya kehilangan kepercayaan dan harga diri. Malam mulai turun di desa kecil itu, dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit. Di dalam hati Rohman, ada secercah cahaya harapan yang mulai menyala, sebuah janji bahwa hidup bisa dibangun kembali dengan keringat, kerja keras, dan kehormatan yang tak ternilai harganya. Dia tahu, perjalanan masih panjang, tapi kali ini, ia melangkah dengan kepala tegak dan hati yang penuh keberanian.